Mungkin dari kalian sudah tahu AI, entah itu DeepSeek, ChatGPT, atau Grok. Itu adalah AI berbasis data atau menggunakan aplikasi di perangkat lunak. Sedangkan ada AI itu berbentuk fisik, contohnya adalah robotic AI. Walaupun robotic AI ini masih berkembang, masih dikembangkan, tapi perkembangannya bisa kita lihat, entah itu dari Jepang, dari Amerika, dari Cina. Itu mereka sudah mengembangkan robot-robot mereka sendiri. Robot-robot ini diciptakan untuk memecahkan masalah. Masalah mereka itu adalah ketika orang tidak efisien untuk bekerja, tapi mereka ingin menggunakan tenaga untuk membangun yang namanya bisnis, membangun yang namanya perusahaan, membangun yang namanya barang dan jasa, membangun yang namanya itu infrastruktur, membangun produk-produk. Misalkan orang ini malas, misalkan orang ini tidak produktif, mereka ingin menggantikan dengan yang namanya robot. Kalau kita tahu, robot ini tidak pernah yang namanya mereka demo, tidak pernah mereka protes, tidak pernah minta makan, dan robot ini tidak pernah yang namanya itu mengeluh. Jadi robot ini orang suka ya, pabrik-pabrik itu suka, pembisnis-pembisnis itu suka. Karena apa? Mereka itu tidak rewel, mereka itu tidak seperti manusia. Mereka itu diprogram untuk bekerja. Mereka diprogram bukan untuk protes, tapi untuk bekerja. Bekerja untuk pabrik, bekerja untuk bisnis, bekerja untuk membangun jalan, membangun infrastruktur. Itu yang digunakan orang-orang kaya di sana. Sedangkan manusia yang suka mengeluh, yang suka demo, itu nanti akan digantikan. Coba bayangkan, kalian nanti di masa depan digantikan dengan robot. Nanti kalian itu demo itu bukan lagi ke pemerintah, tapi kalian akan demo itu kepada orang-orang yang memiliki robot, yang memproduksi robot, yang memproduksi teknologi robot. Seiring perkembangan zaman, kita tuh harus tahu, kita harus belajar. Misalkan ada AI, industri AI ini apa? Kita cari tahu, kita pelajari, kita investasi di situ. Jadi ada dua orang tipe. Tipe pertama itu orang yang mempelajari, habis itu mereka menginvestasikan uang mereka ke bidang-bidang yang namanya bidang masa depan. Contoh orang pertama, misalkan dia tahu, oh masa depan ini apa? Masa depan ini AI, cryptocurrency, renewable energy. Mereka itu belajar AI itu apa, crypto itu apa, renewable energy itu apa. Jadi mereka itu tidak ketinggalan zaman. Tapi mereka tidak masuk ke bidangnya. Mereka masuk ke bidangnya itu melewati yang namanya investasi. Jadi mereka itu masuk, mereka investasikan uang mereka. Jadi mereka itu belajar, oh ini seperti ini. Oh ini seperti ini. Mereka masuk, tapi masuk sebagai investor, mereka investasi. Sedangkan orang kedua, dia belajar juga, dia cari tahu, dia melihat ada opportunity. Oh ini teknologi masa depan. Mereka tidak hanya invest, tapi mereka terjun ke bidangnya. Oh ini AI masa depan. Mereka terjun, mereka buat robot, mereka buat AI. Oh di cryptocurrency, mereka buat komunitas, mereka membuat token, koin mereka sendiri. Oh ini renewable energy, energi masa depan, energi hijau. Mereka bukan hanya diam, tapi mereka terjun langsung ke lapangan, mereka buat industrinya. Untuk apa? Untuk masyarakat. Nah, jadi ada dua tipe orang. Misalkan kalian tidak take action sekarang, kalian akan ketinggalan. Dan itulah mengerikannya masa depan. Karena apa? Misalkan kalian tidak seperti itu, kalian akan tertinggal. Jadi hanya ada dua tipe orang. Tipe orang yang belajar dan invest, dan kedua, tipe orang yang belajar dan langsung terjun ke bidangnya tersebut. Kalian harus mengambil salah satunya, entah itu yang pertama atau yang kedua. Karena apa? Misalkan kalian cuma diam, kalian cuman kerja, kalian akan ketinggalan, kalian akan digantikan. Kalian misalkan tidak belajar, kalian itu akan digantikan dengan robot. Jadi AI itu, robot-robot itu belajar, dia melawan dirinya sendiri, dia mencari data, dia mengolah data. Misalkan kalian tidak belajar, kalian akan digantikan dengan robot. Jadi robot itu bukan hanya bisa belajar, dia bisa menemukan sesuatu, penemuan-penemuan baru. Jadi misalkan kita tidak belajar teknologi masa depan, kita akan ketinggalan. Aku ingin kasih tahu di sini, inflasi itu real, inflasi itu nyata. Misalkan kita tidak mengerti tentang inflasi, kita akan tergerus terus. Misalkan kita tidak mengerti sistem moneter, kita akan dibodohi terus, kita akan menjadi budak modern. Satu-satunya cara, misalkan kalian ingin selamat di masa depan, itu cuma satu, yaitu investasi. Ini tidak ada lagi jalan selain ini. Aku sudah mencari jalan yang apapun yang sudah aku pikirkan di otakku. Jalan untuk keluar dari sini itu cuma satu, yaitu investasi. Karena apa? Investasi itu fleksibel. Misalkan ada inovasi baru, misalkan ada renewable energy, ada AI, ada crypto, misalkan ada industri-industri baru, itu kita tinggal invest. Kita tinggal pelajari, oh ini seperti ini di bidangnya. Kita pelajari, kita investasi. Tapi misalkan kita terjun ke bidangnya, itu betul kita menjadi orang terkaya.
Tapi itu resikonya juga besar, investasi juga besar resikonya. Tapi kita bisa yang namanya menggunakan money management, kita yang namanya mengontrol resikonya. Jadi menurutku pribadi, misalkan kalian ingin keluar dari sini, kalian harus invest di teknologi masa depan, teknologi yang akan berkembang di masa depan. Contohnya aku sebutkan tadi, misalkan kalian cuma menabung, itu duit kalian akan tergerus. Misalkan duit kalian tergerus, aku bilang di sini, itu sia-sia. Karena inflasi, duit dimanapun, duit di negara manapun, itu akan terkena inflasi. Duit di negara manapun, itu bisa dicetak. Negara manapun, itu pasti cetak uang. Kalian pindah ke negara A, itu negara A-nya pasti cetak uang. Kalian pindah ke negara B juga nanti cetak uang. Misalkan kalian terhindar dari itu, satu-satunya jalan itu harus berinvestasi. Investasinya itu harus di teknologi masa depan, di kripto, di AI, di renewable energy. Hanya 3 industri ini yang menurutku 10, 20, sampai 30 tahun ini adalah industri masa depan. Yang terakhir adalah kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kontrol diri kita sendiri itu bukan berarti kita jadi orang ugal-ugalan, bukan. Tapi kita mengontrol diri kita itu supaya kita berhemat. Berhemat untuk apa? Untuk investasi. Misalkan kita tidak hemat, kita buang-buang uang, kita foya-foya, itu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Misalkan kalian buang-buang uang, kalian menabung aja tidak bisa, bagaimana kalian investasi? Investasi itu adalah habit. Habit yang kalian ciptakan. Habit yang kalian ulang-ulang terus. Misalkan kalian tidak bisa menahan diri kalian, kalian belanja terus, itu kalian tidak akan bisa investasi. Misalkan kalian ada uang, kalian belanjakan 100%, kalian beli baju, beli sepatu, makan-makan, itu akan sia-sia. Karena apa? Uang itu betul, kita tidak bisa mencetak. Itu hanya bank sentral yang bisa cetak. Tapi kita itu hanya bisa yang namanya mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu banyak caranya. Kita meluangkan waktu kita, kita membuang energi kita, kita membuang yang namanya pikiran kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Jadi waktu, tenaga, pikiran itu terbuang untuk kertas. Tapi kertas itu bisa kita gunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, yaitu investasi. Kita investasi ke aset-aset yang bisa mengembangkan yang namanya uang kita. Misalkan kalian tidak mengerti itu, kalian buang-buang uang, kalian membuang masa depan kalian. Kalian dapat uang, gajian, habis itu kalian buang-buang uangnya, kalian foya-foya, itu kalian membuang masa depan kalian. Karena apa? Misalkan kalian buang-buang seperti itu tidak ada gunanya. Untuk kalian senang-senang, itu biasa aja. Misalkan kalian dapat gaji, habis itu 50% kalian investasikan. Kalau misalkan kalian ekstrim, kalian bisa menginvestasikan 80%, itu kalian hemat aja. Karena apa? Masa depan itu dibangun sekarang. Misalkan kalian tidak bisa membangun masa depan itu sekarang, dan kalian membangun masa depan itu nanti, itu akan terkubur. Karena apa? Waktu itu terus berjalan. Kalian menonton ini sudah menit keberapa, waktu itu berjalan. Misalkan kalian tidak sadar, kalian tidak ngerti tentang ini, kalian tidak belajar, kalian skeptis, kalian meremehkan orang yang apa yang aku sampaikan, kalian akan tertinggal. Jadi misalkan kalian ingin selamat di masa depan, entah itu dari segi finansial, entah itu dari segi apapun, kalian harus belajar dan investasi. Kalian tuh bisa berpikir, kalian tuh bisa mengontrol diri kalian sendiri. Bagaimana kalian tuh bisa belajar yang bagus, belajar menggunakan uang yang bagus, belajar berinvestasi, belajar bidang-bidang di masa depan. Ini bukan untuk diriku aja, ini untuk diri kalian, diri kalian sendiri. Misalkan kalian tidak bisa berubah, kalian tidak akan bisa merubah masa depan. Masa depan itu dirubah sekarang. Misalkan kalian merubah diri kalian sekarang, masa depan itu akan terubah. Misalkan kalian terobsesi menjadi orang kaya, kalian harus belajar, kalian harus berusaha, kalian harus bekerja keras. Intinya adalah sesuatu hal yang kalian inginkan, sesuatu hal yang kalian impikan. Misalkan kalian tidak mulai dari sekarang, impian itu tidak akan menjadi kenyataan.